Nanti saya terangkan tata cara untuk pembuatan tugasnya teman-teman ya. Dari pertemuan 3 mau ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sebelum saya lanjutkan ke pertemuan yang keempat. Belum ada ya? Karena pertemuan 3 dan pertemuan 4 itu saling menyambung jadi satu gitu ya. Jadi materinya sama, tapi ini yang pertemuan keempat merupakan lanjutan dari pertemuan yang ketiga. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu untuk pertemuan kita yang keempat sebelum nanti teman-teman saya terangkan cara untuk membuat tugasnya. Oke, teman-teman ya, sudah bisa diterima ya gambarnya ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar. Nah, saya langsung ke slide yang nomor 10. Saya langsung yang ke slide nomor 10. Kemarin lanjutannya. Nah, di sini saya langsung ya, dari sebelumnya kan ada pekerjaan kantor untuk pekerjaan pendahuluan. Penyusunan rencana kerja, terus kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain, misalnya pengadaan sarana dan prasarana, misalnya pengadaan formulir SPOP, terus kemudian ada yang namanya pengadaan kayak semacam stiker NOP. Ya, jadi di dalam pekerjaan persiapan itu ada pengadaan atau pembelian gitu ya, atau pembelian stiker NOP. Stiker NOP itu untuk apa? Stiker NOP itu kayak sensus. Kalau kita di sensus, terus kita ditempel jumlah keluarga kita berapa, anak kita apa pekerjaannya apa, dan lain selanjutnya. Nah ini juga sama. Isinya ya NOP, isinya ya NOP. Ini ditempelkan di kaca atau di rumah-rumah penduduk yang kita lakukan pendataan di lapangan, gitu ya. Jadi setelah pekerjaan kantor diselesaikan, tahap persiapan selesai semua, lalu datalah pada saat pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data antara pemberian NOP, terus kemudian penyebaran formulir SPOP gitu ya. Nah, terus kemudian ada objek pajak yang dilakukan penilaian individu. Misalnya kita di dalam suatu desa ada pompa bensin. Nah, atas pompa bensin itu dilakukan penilaian individual. Atau misalnya ada gedung pertemuan yang besar, atau ada rumah mewah di tengah desa, atau misalnya ada objek-objek yang memang mempunyai kondisi ekonomi yang bagus, yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya, maka bisa dilakukan penilaian individual. Gitu ya. Jadi, nah, terus kemudian dilakukan penelitian hasilnya, hasil pekerjaan lapangan, kemudian dicek sebelum dilakukan pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan kantor. Gitu ya, sebelum dilakukan pekerjaan selanjutnya, itu pekerjaan kantor. Nah, untuk pengumpulan data objek dan subjek pajak, ada 4 alternatif yang digunakan kemarin. Ada pemantauan dan pengembalian SPOP, identifikasi objek pajaknya, kemudian verifikasi di lapangan, dan pengukuran di lapangan. Nah, secara aktif, pendataan secara aktif, yaitu dengan menyampaikan atau memantau SPOP, di mana untuk yang pendataan ini dilakukan untuk daerah-daerah yang mempunyai potensi yang rendah, artinya potensi PBB-nya itu kecil. Terus kemudian lokasinya sulit. Lokasinya sulit itu misalnya di pegunungan, di gunung-gunung, di lereng gunung. Lokasinya sulit. Kemudian tidak ada petanya. Terus hanya menggunakan SPOP. Kemudian standar kerjanya 20 objek pajak atau SPOP per hari. Ya, artinya ini pengennya cepat selesai karena daerahnya sulit. Nah, bisa juga kalau teman-teman tinggal di daerah kepulauan, itu ya, Kepri, Kepulauan Riau, wilayahnya atau di Ambon sana, wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil. Nah, ini juga sama, lokasinya sulit, mungkin belum ada peta juga. Bahkan listrik pun belum masuk di sana misalnya. Nah, ini makanya dilakukan dengan pemantauan dan pengembalian SPOP. Nah, di mana dilakukan pekerjaan membuat sket letak relatif. Sket letak relatif itu misalnya di dalam peta, misalnya di dalam peta itu hanya dibuat
letak relatifnya terhadap objek pajak yang lain. Terus kemudian diberikan NOP. Terus kemudian dicatat objek dan subjek pajaknya. Kemudian dicatat batas RT RW-nya. Kemudian tadi SPOP-nya dibalikin kepada Fiskus, kemudian diberikan stiker kepada RW RW untuk ditempelkan ke rumah-rumah terkait. Terus kemudian dicatat dan diterima pengambilan SPOP-nya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian dengan menggunakan identifikasi objek pajak, di mana daerah ini mempunyai peta yang menunjukkan letak relatifnya. Jadi petanya ini masih berupa peta letak relatif, belum peta yang merupakan mempunyai koordinat. Jadi hanya menunjukkan letak relatif saja. Terus tidak ada data PBB secara lengkap, di mana standar prestasi kerjanya adalah minimal 15 objek pajak per harinya. Nah, dilakukan identifikasi objek pajak, kemudian pengukuran OP yang tidak jelas batasnya diukur. Kemudian diberikan stiker NOP-nya, kemudian mengisi data objek dan subjek pajak untuk dilakukan konfirmasi kepada wajib pajaknya. Nah, kemudian ada lagi alternatif pendataan verifikasi. Ada peta yang menunjukkan letak relatifnya. Ada data PBB-nya yang lengkap dengan standar prestasi kerja lebih dari 20 SPOP per hari. Dengan memberi nama subjek pajak pada tiap bidang objek pajaknya, kemudian memberikan stiker pada bidang objek pajaknya, tadi diberikan stiker NOP, kemudian mengisi formulir SPOP sesuai dengan database dan dikonfirmasikan kepada wajib pajak. Apabila ada perubahan, melakukan pengukuran, jika perlu dilakukan pengisian. Nah, kemudian yang terakhir, dilakukan pengukuran. Alternatif terakhir adalah pengukuran. Ada peta tidak menunjukkan letak relatifnya, di mana standar prestasi kerjanya adalah lebih besar dari 10 objek pajak per hari. Ukur semua bidang sesuai dengan petunjuk teknisnya, memberikan NOP dan stiker. Isi data dan konfirmasikan kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, kita lakukan selanjutnya adalah pekerjaan kantor. Ya, dilakukan adalah pekerjaan kantor. Tadi sudah diberikan formulir SPOP, terus ada yang diukur dan lain sebagainya. Nah, pendataan untuk pembentukan basis data dilakukan apabila atas objek tersebut di dalam wilayah satuan terkecil kelurahan atau desa tadi belum mempunyai struktur basis data yang memiliki struktur sismiop, yang artinya NOP-nya ada sama, ada kode provinsi. Kemudian 2 digit lagi, 3 digit lagi ada kode, 2 digit lagi ada kode kabupaten kota. Terus kemudian ada kode kecamatan, ada kode kelurahan sama. Yang belum sismiop pun juga mempunyai kode yang sama. Namun yang sudah sismiop itu mempunyai blok dan NOP. Kalau yang sebelum sismiop itu tidak mempunyai bloknya 000, NOP-nya nomor urut 1 sampai dengan tak terhingga. Nomor urut 1 sampai dengan semua bidang yang ada di desa atau kelurahan tersebut habis. Ya, itu namanya data yang sudah berstruktur sismiop. Nah, terus kemudian setelah dilakukan pekerjaan kantor, selanjutnya dilakukan pekerjaan lapangan. Setelah dilakukan lapangan ada pekerjaan kantor. Terbalik. Setelah dilakukan pekerjaan lapangan, selanjutnya dilakukan pekerjaan kantor. Pembendelan spot dan data pasar, kemudian dilakukan perekaman. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah sebelum dibendel itu direkam, di input data. Tapi sudah dikelompokkan dalam kondisi 100 bendel, 100 SPOP untuk dalam satu bendelnya. Nah, data pasar di sini tidak dilakukan pembendelan sama dengan SPOP. Data pasar di sini dijadikan satu kelurahan, dibendel dalam satu kelurahan dalam bentuk nanti
penilaian tanah, untuk penilaian massa tanah. Nah, selanjutnya direkam, dilakukan input data, kemudian sebelum direkam, dicek dulu datanya di dalam, setelah direkam, dicek dulu datanya di dalam komputer sebelum dicetak daftar hasil rekaman atau DHR. Terus kemudian peta kelurahannya dibuat kalau belum ada. Pada umumnya peta kelurahannya sudah ada. Terus kemudian di dalam peta kelurahan tersebut dibuat peta blok. Kemarin sudah saya terangkan. Dalam satu kelurahan bisa dibuat menjadi beberapa blok. Dalam satu blok terdapat kurang lebih 200 bidang atau luasannya kurang lebih 15 hektar. Nah, setelah itu dibuat peta zona nilai tanah. Dibuat peta zona nilai tanah di dalam peta kelurahan dan peta blok ini. Peta zona nilai tanah boleh melintasi blok, batas blok boleh. Nah, setelah petanya jadi, maka antara data atributik dan data spasial ini dikonekkan. Ya, dengan mencetak DHR dan mencetak petanya. Nah, tetapi ada pekerjaan yang lain di sini selain pekerjaan ini. Apa? Yang pertama, melakukan updating data bank data nilai DBKB. Jadi di sini melakukan updating DBKB, daftar biaya komponen bangunannya. Jadi misalnya kita melakukan penilaian sekarang yang berlaku untuk tanggal 1 Januari 2022, maka kita mencari data di lapangan terhadap tadi upah tukang, harga material, terus kemudian sewa alat dan lain sebagainya. Nah, di sini dilakukan updating datanya. Itu ya, dilakukan updating datanya. Nah, ada pekerjaan yang lain lagi. Di sini ada pekerjaan yang lain lagi. Kalau tadi kan baru DBKB-nya yang dilakukan pemutakhiran data. Ada lagi apa? Mengentry nilai tanahnya. Oh, zona AA nirnya 1 juta. Oh, zona AB nirnya 2 juta. Zona AC 1.500.000 dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan perekaman data juga di sini. Nah, setelah oke semua gitu ya, setelah oke semua, kalau membuat video terus dirender. Kalau istilah dalam Sysmiop di-spool. Biar jadi satu. Nah, setelah itu baru kemudian kita cek. Sebelum dicetak massa kita cek dulu nih, benar enggak tadi yang dimasukkan DBKB-nya tadi benar enggak, kemudian nilai tanahnya yang dimasukkan dalam kode-kode ZNT tadi benar atau enggak perekamannya. Nah, baru kalau sudah betul, baru dicetak SPPT massalnya. Nah, terus kemudian yang di sini tadi, DBKB tadi, yang dilakukan pemutakhiran untuk penilaian massal adalah DBKB yang ada di dalam Sysmiop. Gitu ya. Nah, berlakunya apa? Berlakunya untuk satu kabupaten kota, untuk satu wilayah KPP Pratama ini. Nah, cuman kalau yang nilai tanah ini, pemutakhiran datanya adalah di tiap-tiap kelurahan. Jadi entry datanya tiap kelurahan kalau yang tanah. Tapi kalau yang bangunan, entry datanya satu kali entry untuk satu kabupaten kota wilayahnya. Nah, terus di luar pekerjaan ini masih ada lagi pekerjaan kantor yang lain apa? Melakukan pemutakhiran DBKB 2000. Yang digunakan untuk apa? Untuk tadi ada yang dilakukan penilaian individual. Nah, yang penilaian individual dilakukan penilaian atau penghitungan nilai bangunannya menggunakan DBKB 2000 salah satu aplikasinya. Kalau tidak bisa diaplikasi atau dihitung dengan aplikasi DBKB 2000, bisa dihitung manual atau dengan menggunakan penghitungan yang lain, tata cara penghitungan yang lain, misalnya menggunakan RAB dan lain sebagainya. Ya kayak misalnya jalan tol, bandar udara, waduk, atau misalnya ada bendungan yang tidak bisa dihitung pakai sistem, yang bisa dihitung pakai aplikasi, mau nggak mau harus dilakukan penghitungan manual. Nah, setelah mendapat nilainya dimasukkan ke dalam formulir SPOP tadi. Terus nilainya di-entry secara manual ke dalam Sysmiop.
Nah, dicek lagi nanti sebelum dicetak massal. Nah, kalau tanahnya, pompa bensin tadi kalau tanahnya dimasukkan, direkam di dalam ini kode ZNT juga. Ya, kalau tanahnya direkam juga di dalam kode ZNT. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya. Dalam pembuatan peta ZNT, ini kita buat misalnya ada blok 1, terus ini zona nilai tanahnya. Yang atas AA, yang bawah AC. Yang garis tipis-tipis ini, yang titik-titik garis ini, putus-putus ini adalah perkiraan batas bloknya. Sorry, perkiraan batas zona nilai tanahnya. Nah, di sini ketentuannya adalah garis batas zona nilai tanah tadi tidak boleh memotong bidang. Maksudnya tidak boleh memotong bidang itu seperti apa? Nah, antara 158 dan 200 ini kemungkinan adalah dua bidang yang berbeda dengan dua bukti kepemilikan atau dua bukti pemanfaatan yang berbeda. Ini bidangnya si A, ini bidangnya si B. Ini bidangnya si C, ini bidangnya si D, dan seterusnya. Jadi motong pas batas-batas bidang-bidangnya. Tidak boleh seperti di titik-titik ini, nggak boleh. Jadi misalnya tanah saya luasannya di sini, ya ada di belakang tanah saya. Itu maksudnya tidak boleh motong bidang itu adalah tadi dalam satu kepemilikan tidak boleh dipotong oleh zona nilai tanah ini. Nah, itu teman-teman ya. Terus Nah, dalam pekerjaan kantor tadi ya dilakukan pembendelan SPOP. Biasanya SPOP sudah dikelompokkan dalam 100 SPOP dalam satu bendel. Tapi kalau yang biasa kami lakukan adalah sudah dikelompokkan dulu, dijepit pakai jepitan hitam, terus kemudian baru kita rekam, kita input. Nanti setelah input baru nanti dibendel. Ya, karena biasanya kalau entry data, pegang-pegang buku, ngantri pakai buku nggak nyaman petugas entry-nya. Enaknya yang ngambil satu-satu. Enaknya ngambil satu-satu, spopnya direkam, bolak-balik gitu kan. Terus kemudian dibalikin. Nah, ngambil satu, waktu balikin. Nanti kalau sudah masuk semua, baru dibendel jadi buku. Nah, kemudian dilakukan entry data tadi, cetak daftar hasil rekaman, terus kemudian divalidasi. Terus formulir SPOP-nya tadi disimpan dalam bendelan-bendelan tadi. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau ada wajib pajak yang mengajukan keberatan. Nanti kita buka lagi, Pak, tanah saya luasnya 1.000, tapi kok di sini ditulis 2.000. Nah, kita buka formulir SPOP-nya. Loh, ini di dalam pendataan ditulis 2.000, Pak. Pendatanya sama wajib pajaknya sudah tanda tangan semua. Oh, ini tanda tangan istri saya. Waktu ke lapangan, istri saya nggak tahu kalau ini luasnya cuma 1.000. Oke, Bapak silakan ajukan keberatan. Buktinya apa? Ya membawa sertifikat tanah yang menyatakan luasnya 1.000 meter. Nah, wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, atas hasil pendataan ini nanti dilakukan pembetulan lagi. Gitu teman-teman ya. Ini, terus kemudian peta bloknya dicetak. Kemudian ada dijilid untuk kepentingan pelayanan. Jadi kalau dulu di tahun 2000-an gitu ya, di tahun 2000-an, waktu saya awal-awal masuk sebagai pegawai di DJP di tahun 99 dan 2000, itu peta bloknya masih berupa peta manual, belum SIG, belum ada Google Map kayak sekarang. Masih peta-peta bentuk lembaran. Jadi kalau ada orang mau mendaftarkan objeknya, Bapak letaknya mana? Saya di kelurahan ini, terus kemudian letaknya di sini. Kita cari kelurahan ini, petanya satu bendel kita bukain. Blok berapa Pak kira-kira letaknya di mana? Di jalan ini kita cari. Jalan ini ada di blok berapa? Terus ada kan? Nah, terus kemudian di dalam peta itu nanti kita potong. Misalnya Bapak itu misalnya membeli tanah sebagian dari tetangganya. Oh, tanahnya 500 meter, cuman dibeli 200 meter. Berarti SPPT yang lama dipecah jadi dua. Sertifikatnya juga jadi dua, yang luasnya 300 meter dan 200 meter. Sehingga dipecah. Oh, ini di blok berapa? Oh, di blok 5. Oh, di blok 5. NOP terakhir blok 5, NOP-nya berapa? Nah, di situ, oh, NOP terakhir blok 5
ada di angka 210. Oh, berarti dia diberikan NOP terakhir 211. Gitu ya. Jadi blok 5 NOP-nya 0211. Nah, kemudian nomor 6, pembuatan lampiran SK NJOP. Nah, tadi ya, zona nilai tanah yang sudah di-entry tadi, kode-kode ZNT yang AA, AB, AC sudah di-entry ke dalam komputer, itu nanti dicetak. Dicetaknya berupa jalan nanti. Oh, zona AA itu berada di Jalan Sudirman. Kodenya AA, NIR-nya 1 juta, NJOP-nya 1.050.000 per meter persegi. AB misalnya gitu ya, ada di Jalan Rasuna Said. Kode ZNT-nya AB. Terus kemudian NIR-nya 1.150.000. Oh, misalnya NJOP-nya 1.200.000. Nah, itu ada di sini semua. Nah, biasanya SK NJOP ini, surat ketetapan NJOP ini, surat keputusan NJOP ini kalau di DJP ditandatangani oleh kepala kantor wilayah. Ya, penjilitan SK dan buku klasifikasi ini ditandatangani oleh kepala kantor wilayah. Nah, mungkin sekarang kalau di kota atau kabupaten bisa juga ditandatangan oleh kepala wilayah, bisa ditandatangani oleh bupati wali kota, atau kalau enggak ya kepala dinas pendapatan daerah, atau kepala badan penerimaan daerah, Bapenda. Gitu ya. Kalau ditandatangani selevel eselon 2 ya badan pendapatan daerah. Tapi kalau misalnya ditandatangani oleh wali kota atau misalnya bupati. Nah, kemudian dicetak SPPT-nya. Dulu STTS dicetak, kemudian diserahkan ke bank. Kalau ada yang bayar, diambil STTS-nya. Kalau sekarang sudah online. Kalau dulu online-nya bukan real time kayak sekarang. Gitu ya. Jadi STTS-nya dikasih ke bank, nanti bank ngambil, dikasih di gudangnya bank. Kalau ada orang yang bayar, bank mencari STTS-nya secara manual di gudangnya. Nah, terus kemudian dicetak SPPT-nya, disampaikan ke kelurahan, terus di HKP ini daftar hasil ketetapan pajak, himpunan ketetapan pajak. Ini kayak buku yang berisi mengenai si A NOP-nya sekian, PBB-nya sekian, si B NOP-nya sekian, letaknya di mana, PBB-nya sekian. Ini daftar himpunan ketetapan pajak. Nah, terus kemudian, oke, selesai, disampaikan kepada desa atau kelurahan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan slide yang tadi saya terangkan sebelum saya lanjutkan? Silakan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Saya menggunakan slide yang lain. Oke. Bentar teman-teman, tak cari dulu. Oke. Nah, saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini. Tadi sudah semua ya, alternatif pendataan ada 4, tadi sudah semua, nanti silahkan dibaca sendiri yang ada di sini. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini ketentuan-ketentuan tadi di sana juga sudah ada. Kalau pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP seperti apa, terus kemudian pendataan dengan identifikasi objek pajak seperti apa, terus kemudian pendataan dengan verifikasi data objek pajak seperti apa, dan pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak seperti apa, silahkan nanti
Dilanjutkan dan dibaca sendiri. Terus saya lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, pengadaan peta desa. Peta desa dapat berupa peta garis, peta foto. Peta garis itu ya peta yang kita ada tadi namanya peta garis. Kalau peta foto ya berasal dari foto udara, atau misalnya berasal dari peta foto itu berasal dari citra satelit juga bisa. Atau instansi yang berkompeten dalam bidang pembuatan peta. Atau meminta dari sana juga bisa. Terus kemudian membuat sendiri dengan peralatan yang ada, itu juga bisa. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini membuat peta desa atau peta kelurahan. Sepertinya teman-teman tidak perlu membuat ya. Biasanya peta desa sudah ada, apalagi seperti sekarang sudah ada Google Map ya. Jadi tinggal ngelihat di desanya, membuat batas-batas desanya mungkin sudah bisa dilakukan. Terus kemudian penentuan batas blok. Penentuan batas blok sesuai dengan kaidah peta blok, yaitu memperhatikan karakteristik fisik yang tidak berubah tadi. Blok mempunyai ketentuan 200 objek pajak dalam satu blok, kemudian luasnya 15 hektar. Nah, pemberian NOP, pemberian nomor blok terdiri dari 3 digit dimulai dari kiri atas barat laut peta dengan menggunakan angka Arab dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam. Ini yang muter gini. Oke. Terus, nah ini kemarin peta desa atau peta kelurahan. Peta desa atau peta kelurahan gitu ya untuk wilayah perdesaan menggunakan perbandingan 1:5.000, berarti perbandingannya kecil. Untuk yang peta kelurahan di wilayah perkotaan itu biasanya menggunakan perbandingan 1:2.500. Kenapa? Karena potensi di desa itu tidak lebih baik dari potensi di kota. Terus kemudian di kota itu biasanya juga permukiman penduduk relatif padat. Ya. Jadi 200 objek pajak dalam satu blok, kalau di kota mungkin luasannya cuma kecil. Karena kalau teman-teman tahu misalnya di daerah Senen sana, daerah Johar Baru, daerah Kemayoran, itu banyak sekali daerah-daerah yang apa namanya? Daerah-daerah yang sempit gitu ya, tapi penduduknya banyak, daerah-daerah yang model-model daerah kumuh gitu ya. Jadi di daerah-daerah sana gang-gang kecil, kemudian penduduknya banyak. Mungkin mencari 200 bidang di situ cepat banget gitu ya. Wilayahnya kecil, 200 bidang untuk membuat blok gampang. Nah, sedangkan di desa gitu ya, untuk mendapatkan 200 objek pajak dalam satu blok, ya mungkin isinya cuma sawah-sawah dengan keluasan satu sawah aja bisa 1.000 meter, satu sawah bisa berapa hektar gitu kan. Jadi kalau yang di desa makanya diberikan skala yang kecil supaya dalam satu peta blok bisa satu peta desa bisa memuat banyak gitu ya. Keluasannya antara luas desa sama luas kelurahan juga beda. Biasanya lebih luas desa daripada luas kelurahan. Nah, sedangkan kalau peta zona nilai tanah ini adalah peta yang memuat himpunan kelompok bidang tanah atau area tanah yang mempunyai nilai indikasi yang sama dalam satu blok. Nah, teman-teman tahu ya nilai indikasi rata-rata ya. Nilai indikasi rata-rata itu adalah hasil dari apa namanya? Hasil dari 3 nilai yang bisa menggunakan rata-rata atau pembobotan dari 3 data pembanding. Ya. Jadi apa namanya? Dari 3 data pembanding, masing-masing mendapatkan nilai relatif kan. Terus kemudian untuk mencari nilai tunggal dari 3 data tersebut, maka bisa dilakukan rata-rata, bisa dilakukan juga dengan apa namanya? Pembobotan. Nah, itu hasilnya berupa NIR. NIR nanti kemudian dibuat dalam suatu NJOP. Misalnya nilai hasil penilaian adalah 1 juta, sedangkan nanti NJOP-nya menggunakan kelas-kelas tertentu. Bisa dipahami ya teman-teman ya?
Bisa Bisa, kan? Pak. Oke ya. Sorry. Nah, contohnya gini nih. Misalnya gini, NIR-nya ini peraturan kepala kepala daerah ibu kota Jakarta ya, gubernur kepala daerah ibu kota Jakarta. Tadi ya, NIR-nya hasil dari tiga data tadi adalah 1 juta. Nah, kita tinggal nyari di sini nih. Kalau di Jakarta 1 juta itu NJOP-nya berapa ya? Nah, di sini nih. Nah, di sini. 1.977 sampai dengan 1080 NJOP-nya 1.032. Jadi hasil penilaian kita 1 juta, maka NJOP tanahnya 1032. Kalau hasil penilaian kita 500.000, ya kita cari nih 500.000 adanya di mana? Oh, ini 426 sampai dengan 501. Nah, 500.000 kan ada di sini nih. Kelas 167, berarti NJOP-nya 464 per meter persegi. Ini kalau menggunakan peraturan gubernur DKI. Tiap kabupaten kota kelasnya bisa sama, bisa beda. Nah, kalau punyanya Kementerian Keuangan ini, bisa diterima ya, ininya ya, PMK-nya ya. Nah, ini di PMK-nya. Ini contoh PMK tahun 2014 ya. Ini sekarang PMK-nya kan sudah tidak berlaku karena sekarang kalau penilaian PBBP 5E sudah nggak pakai yang kelas model kelas seperti ini. Tapi kalau yang PBBP 2 masih dimasukkan ke dalam kelas-kelas tanah dan kelas-kelas bangunan, kelas bumi. Nah, tadi kalau 1 juta, kalau di sini masuknya kelas nih 196 kelas 44. 968 sampai dengan 1.004.000. Masuknya di NJOP 986. Gitu ya, jadi beda ya. Tadi kalau di DKI Jakarta nilai tanahnya sampai ratusan juta, kalau yang punyanya DJP nilai buminya cuma paling tinggi 3 jutaan. Ya kalau DKI Jalan Jenderal Sudirman bisa 100 jutaan sekarang NJOP-nya. Tapi kalau di DJP kan untuk PBBP 5L. PBBP 5L ya hutan, kebun, itu adanya di desa-desa sana, di lereng bukit sana. Cuman luasannya sangat luas. Kalau DKI kan wilayahnya sempit, tapi NJOP-nya tinggi. Gitu ya. Nah, ini untuk bumi. Untuk bangunan juga aja sendiri kelasnya. Nah, misalnya kelas apa tadi nir buminya 1 juta. Oh, masuk di kelompok yang sini ya tadi ya, kelas berapa tadi? Nah, kelas 4. Nah, tadi kalau buminya 1 juta, maka masuknya di kelas 44, 986. Terus kemudian, kalau misalnya bangunan saya nirnya 2 juta, maka bangunan saya, oh ini nyari yang NJOP bangunan. Oh, bangunan saya per meter perseginya 2 juta. Per meter perseginya 2 juta, berarti nyari di sini nih. 1975 sampai dengan 2.100.000 di kelas 055, di kelas 55055 ini. Berarti per meter bangunan saya NJOP-nya 2.050.000. Tinggal dikalikan luasannya, akan ketemu NJOP bangunannya, NJOP total bangunannya. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Yang dimaksud NIR itu untuk mencari ini. Tapi tabel ini sudah di-entry dalam komputer. Kalau kita masukin NIR berapa, sudah otomatis keluar sesuai dengan masing-masing kelas ini. Oke. Nah,
Nah, kalau peta blok merupakan penggambaran sekumul objek pajak beserta nomor objek pajak masing-masing menggunakan skala 1:1000 atau 2500 untuk sektor perdesaan dan 1:2500 untuk sektor perkotaan. Oke. Nah, ini ada kriteria pengumpulan data objek dan subjek pajak gitu ya untuk penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. Nanti sudah ya. Nih, saya baca bawahnya saja. Bila dalam suatu blok terdapat objek yang bernilai tinggi atau mempunyai karakteristik objek khusus dilakukan penilaian individual. Ya, semuanya di dalam penilaian massal atau pendataan massal ini, kalau ada objek yang bernilai ekonomis yang tinggi, maka akan dilakukan penilaian individual. Kenapa? Ya supaya nilainya naik, supaya nilainya berbeda dengan lingkungan sekitarnya, karena si wajib pajaknya diasumsikan juga mempunyai kemampuan bayar yang tinggi juga. Itu ya. Terus saya lanjutkan lagi. Ini dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. Oke. Sama juga ya, dalam kondisi tertentu ada objek pajak yang mempunyai nilai yang tinggi atau mempunyai karakteristik yang tinggi, tetap dilakukan penilaian dengan menggunakan formulir SPOP individual untuk dihitung nilainya secara individual, ya, baik tanah maupun bangunannya. Itu ya. Walaupun tanah nanti dilakukan penilaian secara individual, tetap dibuat dalam zona nilai tanah. Walaupun dalam zona nilai tanah tersebut hanya terdapat satu objek pajak, ya tetap dilakukan penilaian secara massal. Gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan penilaian massal, kompleks tan itu kita buat satu zona nilai tanah tersendiri. Walaupun isinya cuma stan doang. Gitu ya, walaupun isinya cuma stan doang, tapi tetap kita buat dalam satu zona nilai tanah tersendiri. Oke. Ini juga nanti silakan dibaca sendiri. Sama, tadi juga penjelasannya sama dengan yang di slide sebelumnya. Ini juga sama dengan pengukuran data objek pajak. Terus kemudian, nah, ini pengukuran untuk mengetahui luas masing-masing bidang objek pajak. Terus untuk mengetahui letak relatif tiap-tiap bidang tadi, untuk membuat peta blok, mempermudah melakukan pengawasan kewajiban perpajakan BP, membantu petugas dalam menyampaikan SPPT. Ini. Terus membuat sket peta desa, peta kelurahan. Oke. Oke ya, ini oke. Nanti sih baca. Nah, ini tadi ya kemarin ya, membuat peta penentuan batas blok. Nah, ini juga sama, penentuan batas blok juga tidak boleh memotong bidang. Ya, penentuan batas blok juga sama ketentuannya dengan zona nilai tanah, tidak dapat dalam satu rumah itu ada 2 blok yang berbeda, nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang sertifikatnya beda, misalnya kalian awalnya mempunyai rumah di depan, terus pekarangan di belakangnya dijual, nah itu masih mempunyai 2 NOP yang berbeda, atau misalnya yang bagian depan karena menghadap ke jalan,
nilainya berbeda dengan yang bagian belakang, memungkinkan kalau seperti itu. Ya, memungkinkan kalau seperti itu. Atau kalian mempunyai tanah yang mempunyai rumah yang terletak dalam wilayah dua yang berbeda, kelurahan yang berbeda. Nah, itu memungkinkan juga yang seperti itu gitu ya. Memungkinkan juga yang seperti itu. Oke, ini contoh pembuatan batas bloknya gitu ya. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, spiral kan, blok 5, blok 6, blok 7, sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Ini bloknya spiral modelnya kayak tadi. Terus, ini, nah ini cara-cara mengukurnya gitu ya. Nah ini ukurannya, ini bloknya, ukur bidangnya, diberikan stiker NOP-nya. Nah, ini contohnya blok 1. AA 1 juta per meter persegi. Itu ya, nirnya 1 juta per meter persegi. Yang bawah AC, nirnya 500.000 per meter persegi. Nah, oke, perharinya. Pekerjaan kantor dilakukan pengadministrasian SPOP dan SPOP, penggambaran dan pengadministrasian peta blok, ya. Nah, kecuali diukur tanahnya tadi, di dalamnya juga diukur bangunannya ya. Bangunan itu diukur cuma digambarkan pada peta, itu dasar bangunannya itu berapa. Misalnya bangunan saya, luas tanah saya 200 meter, kemudian bangunan saya tingkat 150 meter, yang bawah luasnya 100 meter, yang tingkat luasnya 50 meter misalnya. Ya udah digambarkan yang bawah kira-kira 100 meter itu adanya di mana? Di tengah tanah, di samping kiri, samping kanan, atau agak ke depan. Nah itu juga dibuat letak relatif bangunan saya itu kira-kira letaknya dalam tanah saya ada di sebelah mana. Ya, digambarkan juga di situ. Oh, bangunan saya terletak di tengah-tengah tanah misalnya. Bisa juga, atau bangunan saya berbatasan dengan tembok tetangga sehingga sisi yang lain mempunyai tanah yang luas. Nah, bisa juga. Gitu ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, ada peta blok manual, peta desa, peta zona nilai tanah, daftar hasil rekaman. Nah, ini yang namanya peta desa, teman-teman ya. Peta desanya modelnya seperti ini. Peta desa, dalam satu desa ada bloknya. Nah, itu yang namanya peta garis itu seperti ini. Ya, peta desa dibagi menjadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12. Dibagi menjadi 12 blok dalam satu desa atau kelurahan. Ya, dalam satu desa atau kelurahan dibagi menjadi 12 blok. Terus kemudian, kalau dulu peta-peta gini dicetakin, dicetak semua dalam bentuk hard copy. Kalau sekarang ya mungkin sudah tidak perlu lagi mencetak peta dalam bentuk hard copy. Buat apa? Udah ada SIGPBB kok. Nah, ini peta blok. Blok 5, berarti ini blok 5 di sini nih. Nah, blok 5, kalau dibikin blok seperti ini. Nah, di dalamnya ada bidang-bidang. Ya, di dalamnya ada bidang-bidang ini. Dia pemberian NOP-nya dari mana ini ya? Nggak kelihatan. NOP 1 di sebelah mana? Nah, idealnya kalau dilakukan pendataan ulang, dia memberikan NOP-nya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Idealnya kalau dilakukan pendataan ulang. Nah, bisa jadi ini NOP-nya sudah jadi tinggal menyesuaikan. Nanti kalau diubah NOP-nya, sejarahnya WP ini hilang. Sama dengan kalau kalian nick-nya diganti,
Ya hilang sejarah yang ada di NIK itu. Karena apa, nomor NOP ini merupakan identitas bidang. Kayak model NPWP lah, NOP ini adalah NPWP-nya bidang. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya diganti NOP baru atau diganti NPWP yang baru, maka sejarah NOP-nya hilang. Sejarah NOP itu maksudnya data-data yang terkait dengan NOP itu ya hilang. Makanya untuk pemeliharaan basis data harus benar-benar teliti supaya NOP ini tidak salah. Satu, NOP-nya tertukar bisa mengakibatkan data wajib pajaknya juga tertukar. Gitu teman-teman ya. Kalau pembentukan basis data sih, nah karena ibaratnya kita memulai dengan hal baru, memulai dari nol data-data WP-nya. Tapi begitu dilakukan pemeliharaan basis data, nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya, nggak bisa mulai dari nol lagi. Terus, nah ini peta zona nilai tanah. Ini ada zona AB, AA, AB gitu ya, AC, AD, AE, AF, dan seterusnya. Nah, yang di pinggir jalan raya ini kan ungu semua. Yang di pinggir jalan ini coklat semua. Lapisan dalamnya ini kemungkinan mempunyai nilai yang sama, orange semua. Yang di pinggir jalan ini pink semua. Ini merah semua di sini. Nah, yang di pinggir jalan ini biru semua. Nah, silakan nanti dibuat zona nilai tanah. Nah, ini yang saya tugaskan nanti ke teman-teman membuat peta ini maksudnya. Tapi nanti saya terangkan dulu. Ya, oke. Nah, ini kalau ini pembentukan basis data SIG, dibuat peta-petanya, gitu ya, di digit peta-petanya, dihubungkan datanya. Nah, ini hasilnya. Atau kalau enggak bisa juga menggunakan scan. Peta tadi di-scan, terus kemudian di-digit, terus setelah peta tadi hasil digitan tadi, itu dilakukan transformasi koordinat dengan menggunakan datum apa WGS 84 misalnya. Nah, terus jadilah peta yang sudah mempunyai koordinat masing-masing titik-titik hasil digitan tadi. Tinggal dikonek dengan data atributiknya, ketemu. Nah, ini contoh digitnya ya seperti ini, di digit satu-satu gini. Nah, supaya dapatkan data ini. Ini baru digit jalan ya, belum digit ininya, apa namanya, bidangnya, per bidangnya. Oke. Nah, ini identifikasi wilayah. Kalau ini ditampal-tampalkan petanya, supaya mendapatkan penampilan yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini ya, jadi hasilnya peta desa, peta kelurahan, sesuai dengan didapatkan, kemudian digunakan sebagai dasar pendataan dengan pola sismiop, peningkatan coverage ratio. Nah ini teman-teman, ini di dalam formulir SPOP ini ada zona nilai tanah, jadi misalnya tanah saya 1000 meter, kalau diletakkan di zona yang ungu tadi, adanya zona nilai AA, di sini ditulis AA, supaya NJOP tanah saya mengikuti nilai yang ada di zona AA. Di dalam formulir SPOP-nya tadi. Nah, ini jumlah bangunannya seperti ini. Terus kemudian untuk bangunan, bisa menggunakan formulir SPOP yang model ini, bisa menggunakan formulir SPOP yang berbeda. Karena ini, kalau ini biasanya digunakan untuk penilaian individual, ada juga formulir SPOP yang berbeda yang biasa digunakan untuk penilaian standar. Bisa pakai ini, bisa pakai standar. Nah, terus kalau yang ini diconteng saja, tinggal dimasukin ke dalam sismiop, sudah keluar NJOP bangunannya. Tapi kalau yang individual tadi, setelah dihitung, ini juga diconteng. Setelah dihitung, nilai bangunan yang dimasukkan di sini nih, belakang ini nih. Ya, ada di sini nilai individualnya berapa, dimasukkan di sini. Yang dimaksud nilai sistem itu apa? Nilai sistem itu nanti setelah contengan ini dimasukkan ke dalam sismiop akan keluar nilai sistem, tidak perlu dihitung.
Tapi kalau nilai individual, ini yang pakai DBKB 2000. Kita ngitung atau ngitung manual, ketemu nilai bangunannya, gitu ya, ketemu nilai bangunannya dimasukkan ke sini. Kalau bangunannya ada 4, berarti SPOP-nya ini 4. Masing-masing bangunan mempunyai nilai sendiri-sendiri dalam satuan ribuan. Nah, nanti dia akan menjumlah, terus akan membagi nilai itu menjadi satu nilai NCOP tadi. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Silakan kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke tugas yang akan saya berikan ke teman-teman. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Iqbal. Nah, untuk penomoran blok-bloknya itu berarti dia itu berurut dari atas ke kanan, atas ke bawah gitu, Pak, atau ada kualifikasi lain untuk pemberian nomor blok-blokan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau untuk pembelian nomornya, itu ya dari sisi sebelah kiri ke arah kanan. Terus kemudian ke bawah spiral. Ya, spiral. Jadi muter gini. Gitu ya, jadi spiral dari sebelah kiri ke kanan, kanan ke kiri ke kanan ke kiri, begitu seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, aturannya memang seperti itu memang. Ya, bisa dipahami ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, yang lain silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan. Masih ada teman-teman yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau sementara belum ada, saya lanjutkan untuk menerangkan yang lain. Oke teman-teman, sebentar. Nah, tugas yang pertama, nanti dikumpulkan sebelum kita masuk ke pertemuan yang kelima. Intinya adalah teman-teman membuat jurnal, melakukan resume jurnal. Jurnal di sini ada kaitannya dengan pendataan dan penilaian massa. Coba kalian cari di internet jurnal-jurnal yang terkait dengan pendataan maupun penilaian massa. Terus kemudian kalian bikin resumenya. Ya, formatnya bebas. Dibikin kayak format laporan juga nggak apa-apa. Formatnya bebas. Kemudian nanti satu orang mahasiswa mengumpulkan dua, dalam yang pertama adalah jurnalnya, yang kedua adalah tugasnya. Terus kemudian tugasnya PJ adalah melakukan rekapitulasi jurnal. Ya, melakukan rekapitulasi jurnal. Yang artinya satu orang mahasiswa tidak boleh sama dengan satu orang mahasiswa yang lain jurnalnya. Harus berbeda. Ya, jadi nanti silahkan ngumpulkan jurnal. Kalau ada yang berbeda, kalau ada yang sama, mau nggak mau harus yang salah satunya ngalah. Ya, mencari jurnal yang berbeda. Terus kemudian kalian review, kalian buat resumenya, terus kemudian nanti dikumpulkan besok pada hari Kamis minggu depan, tanggal 28 jam 17. Berarti kalian harus mengumpulkan sebelum jam ini, supaya nanti PJ bisa mengumpulkan kepada saya via email paling lambat hari Kamis jam 17. Oke, terkait tugas yang pertama ini, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Izin bertanya, Pak. Oke, Untuk silakan. penamaan filenya bagaimana ya, Pak? Ya bebas, silakan nanti diseragamkan sendiri. Yang penting saya tahu ini kerjaannya si A, misalnya nomor absen 1 si A, nomor absen 2 si B, nomor absen 3 si C,
silahkan. Yang penting saya bisa mengidentifikasi, misalnya nomor absen, terus kemudian nama mahasiswa boleh misalnya. Kemudian untuk yang jurnalnya A, terus kemudian nomor absen, nama mahasiswa, untuk yang tugasnya B, silahkan. Jadi satu orang mempunyai dua hal yang dikirim, satu jurnalnya, satu tugasnya yang berupa resume. Nah, jurnalnya bisa dalam bentuk PDF, kemudian tugasnya bisa juga dalam bentuk Word, MS Word. Oke, masih ada yang mau ditanyakan terkait tugas yang pertama, teman-teman? Sebelum saya lanjutkan lagi untuk tugas yang kedua. Cukup? Oke ya, cukup ya. Oke. Nah, sekarang tugas yang kedua, teman-teman. Tugas yang kedua, nanti kalian kumpulkan itu pada saat kita kuliah yang ke-14, kuliah terakhir. Ya, bisa kuliah terakhir, bisa setelah kuliah terakhir sebelum kalian ujian. Saya takutnya kalau sebelum kalian ujian kalian nggak bisa belajar. Ya, tugas yang kedua ini merupakan pengganti tugas kuis. Saya tidak akan memberikan kuis ke kalian. Saya hanya memberikan tugas ini, tugas yang kedua. Ya, jadi nggak ada kuis karena kita bukan tatap muka seperti biasa. Ya, kita bukan tatap muka seperti biasa yang saya dengan mudah memberikan soal, kalian menjawab dan lain sebagainya. Tidak seperti itu karena kita tatap mukanya PJJ. Ya, pengajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, jadi mau nggak mau tugas. Gitu ya. Nah, kita nggak ada tes. Nanti tesnya adanya UTS dan UAS. Ya, dari Dosku adanya UTS dan UAS. Untuk yang tugas, nanti tugas 1 dan ada tugas yang lain. Itu untuk mengisi aktivitas di tugas. Yang tugas 2 ini untuk mengisi nilai di nilai kuis. Ya, kita nggak ada kuis, tapi ini digunakan untuk nilai kuis. Komponen nilai kuis. Itu ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya teman-teman membuat peta zona nilai tanah di wilayah kelurahan atau desa kalian masing-masing. Ya, kalian membuat zona nilai tanah di wilayah kelurahan atau desa kalian masing-masing. Terus kemudian data-datanya tersebut kalian buat dalam laporan penilaian massal terkait peta zona nilai tanah ini. Jadi kalian bikin laporan penilaian, tapi laporannya berupa laporan satu kelurahan, di mana dalam satu kelurahan itu terdapat zona-zona nilai tanah. Jadi kalian itu nanti membuat laporan penilaian massal untuk bumi atau tanah. Nah, di dalam satu kelurahan terbagi menjadi beberapa zona nilai tanah. Nah, di situ kalian buat laporan penilaiannya, terus kemudian kalian sertakan petanya, gitu ya. Petanya juga peta dalam kertas A4 juga nggak ada masalah bagi saya, gitu ya. Nggak usah kita besar. Terus kemudian kalian buat kertas kerjanya. Nah, kertas kerjanya di mana? Kalian baca dulu, nanti di Cap 533 sudah ada lengkap di situ, ikuti tata cara pembuatannya di situ di Cap 533. Formulir-formulirnya di mana? Adanya di Cap 533 ada formulirnya. Caranya gimana? Formulirnya bisa kalian cetak, terus kemudian kalian print banyak, terus kemudian kalian conteng manual, kalian scan juga bisa. Atau kalau enggak, misalnya kalian ingin bikin soft copy, ada yang bikin formulir 1, ada yang bikin formulir 2, ada yang bikin formulir 3, kalian bisa tuker-tukeran formulir. Kalau satu orang tidak mau mengerjakan atau membuat formulir secara manual, silahkan. Kalau misalnya kemarin ada mahasiswa saya yang mengikuti kuliah saya, penilaian properti residensial, itu juga ada cara untuk mencari
nilai tanah atau mencari data transaksi di lapangan, silahkan menggunakan formulir itu. Untuk pengumpulan datanya juga boleh. Itu ya. Terus kalau kalian sebelumnya mendapatkan mata kuliah penilaian properti residensial, di mana kalian harus menilai tanah kalian masing-masing, kalian bisa menggunakan data-data itu juga untuk mencari nilai jual di seputar kalian. Data pasarnya masih bisa digunakan. Tinggal dilengkapi saja data-data itu dalam satu kelurahan utuh atau dalam satu desa utuh. Ya, tugas berarti masih lama ngumpulkannya, tapi dari sekarang sudah silahkan kalau mau mencari data harga jual belinya. Nah, oke ya, tugas digunakan sebagai pengganti nilai kuis. Sehingga kita tidak ada kuis di sini, adanya tugas. Nah, yang pertama, yang kalian lakukan adalah mencari peta kelurahan atau peta desa masing-masing mahasiswa sesuai tempat tinggalnya. Peta desanya dari mana? Google Map ada. Download. Kalau nggak ada, kalian gambar sendiri pakai tangan nggak apa-apa. Dari Google Map kalian gambar sendiri, kalian sketch sendiri pakai tangan juga nggak apa-apa. Atau kalian mau minta di tempat yang lain, di kabupaten kota atau di kelurahan punya petanya, kalian foto silahkan, kalian gambar sendiri. Ada kalian datang ke kelurahan mau nyeken peta juga silahkan, nggak apa-apa. Bebas saya. Yang penting kalian mudah. Kita kan mau latihan ini, mau latihan membuat zona nilai tanah. Gitu ya. Terus kemudian setelah kalian dapat petanya, kalian bisa melakukan survei lapangan pendahuluan untuk membuat batas-batas ZNT atau juga bisa dilakukan dengan membuat batas-batas blok di masing-masing desa atau kelurahan. Kalian bisa naik motor, kalian bisa jalan kaki sambil olahraga, muter di situ. Oh, kira-kira ini zona 1 ada di sini, zona 2 ada di sini, zona 3 ada di sini sambil bawa peta. Bisa juga sambil naik motor. Atau mau di atas meja dulu menentukan batas-batasnya juga boleh. Enaknya yang mana? Di atas meja bisa. Nanti sambil dirapiin di lapangan, boleh. Mau dibuat blok-blok dulu, terus dibuat zona nilai tanah juga boleh. Langsung zona nilai tanah juga bagus. Gitu ya, lebih baik dibuat blok-blok dulu juga silakan. Dibuat ada beberapa blok, ada beberapa zona nilai tanah juga silakan. Nah, setelah kalian membuat zona nilai tanah tadi, kalian mencari mengumpulkan data transaksi jual beli atau penawaran atas tanah dan bangunan di masing-masing kelurahan atau desa tersebut dengan menggunakan formulir yang telah tersedia. Kalian bisa lihat formulirnya di Cap 533. Ini untuk mencari data transaksi jual beli atau penawaran. Pakai data transaksi jual beli boleh. Pakai data transaksi penawaran boleh. Pakai data tanah kosong boleh. Kalau tanah kosong, maka langsung ketemu nilai tanahnya. Kalau penawaran, berarti dilakukan adjustment. Kalau datanya, jenis datanya. Oh, kalau ada yang menjual sawah harganya 100 juta, kira-kira lakunya berapa ya? Oh, lakunya misalnya 100 juta dikurangi 10%, misalnya 90 juta. Oh, 90 juta lakunya. Terus kemudian dibagi dengan luasnya. Oh, per meter tanah di sawah itu sekian. Nah, itu boleh digunakan. Nah, kalau data tanah dan bangunan boleh digunakan, tidak boleh digunakan juga. Ya, misalnya ada yang jual tanah dan bangunan 500 juta, ditawarkan. Nah, kalian harus membuat asumsinya atau kalian harus membuat dalam survei kalau misalnya ada penawaran sebesar 500 juta, lakunya berapa sih? Nah, misalnya ada adjustment sebesar 10% tadi. Oh, berarti tanah dan bangunan ini kalau dijual ditawarkan 500 juta, lakunya 450 juta. Nah, sekarang tinggal kalian cari tanahnya nilainya berapa, bangunannya nilainya berapa. Nah, gimana caranya? Oh, bangunan ini dihitung. Bisa dihitung pakai DBKB 2000, bisa dihitung pakai hitungan manual. Kemarin kan kalian sudah belajar properti residensial. Setidaknya
kalian bisa menghitung menggunakan tools yang kalian gunakan kemarin, bisa menghitung nilai bangunannya. Nah, misalnya bangunannya nilainya 250. Oh, maka nilai tanahnya 450 dikurangi 250 sama dengan 200 juta. Tinggal dibagi luasnya ketemu per meternya. Gitu ya, gampang ya. Nah, setelah data-data itu dikumpul, data-data itu dilakukan plotting data. Nah, setelah data-data dilakukan plotting data, maka dibuat rekapnya untuk mencari nilai tanahnya berapa. Nah, kalau sudah ketemu nilai tanahnya, kalian harus membuat zona nilai tanah. Maksudnya gini, dalam satu zona nilai tanah, idealnya terdapat 3 data transaksi. Dalam satu zona nilai tanah, idealnya terdapat 3 data transaksi. Kalau tidak terdapat 3 data transaksi, bisa menggunakan data transaksi di zona yang lain. Asalkan masih bisa di adjustment atau dilakukan penilaian. Nah, bedanya dengan penilaian individual apa? Bedanya dalam penilaian individual, kita mencari data transaksi, 3 data transaksi untuk menilai satu bidang tanah. Ya, dalam penilaian individual, saya ulangi, kita mencari minimal 3 data transaksi untuk satu penilaian bidang tanah. Di dalam penilaian massal, kita menilai satu zona nilai tanah. 3 data transaksi tersebut digunakan untuk menilai satu zona nilai tanah, di mana dalam satu zona nilai tanah isinya banyak sekali bidang. Nah, kalau dalam penilaian individual, satu zona nilai tanah isinya ya satu bidang. Makanya tadi kalau tanah semuanya ngikut penilaian massal, walaupun cuma ada satu bidang tanah dalam satu ZNT nggak ada masalah. Memang entry-nya harus masuk lewat kode ZNT ini. Nah, setelah tadi dapat 3 zona nilai tanah, maka bisa dirata-ratakan atau bisa dilakukan pembobotan untuk mendapatkan satu nilai tunggal yang disebut NIR tadi. Ya, satu nilai tunggal disebut NIR tadi. Gitu ya, satu nilai tunggal disebut NIR. Nah, kalau di DJP, kalau di penilaian untuk tujuan PBB pada umumnya dia menggunakan rata-rata. Ya, untuk mencari nilai tunggal dari 3 nilai tadi, dari 3 data tadi, biasanya menggunakan metode rata-rata. Tapi kalau penilaian yang lain gitu ya, kalau teman-teman di DJKN biasanya menggunakan metode pembobotan. Ya, tapi kalau yang untuk pajak biasanya menggunakan metode rata-rata. Jadi kalian pakai rata-rata saja. Nah, kemudian dilakukan penamaan peta zona nilai tanah, pemberian NIR dan pemberian ZNT pada zona nilai tanah. Oke. Sebentar teman-teman. Nah, ini contoh teman-teman. Kalau kalian tugas kita melakukan pertemuan tatap muka,
kita pertemuan tatap muka, kalian saya berikan tugas kelompok ini di lingkungan STAN. Tapi karena kita pelajaran jarak jauh, pengajaran jauh-jauh, terpaksa kalian membuat sendiri. Ya, ini tugas yang dibuat oleh teman-teman D1 pada saat pengalihan PBD pemerintah daerah ke Pemda. Ini juga sama, cuman beda nama mata kuliahnya. Kalau ini nama mata kuliahnya mekanisme pendataan dan penilaian untuk penentuan zona ZNT NIR gitu ya, di Kelurahan Pondok Karya. Ini juga sama. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya yang mereka buat. Nah, kalian buat ini tapi tidak dalam tampilan seperti ini, tapi dalam buat laporan. Ini persentase mereka. Nah, ini peta kelurahan yang mereka dapatkan. Ya, ini terserah kalian mau dapatkan dari mana. Ini juga petanya juga bukan peta yang bagus. Ya, ini petanya juga mereka juga dapatkan mungkin dari Google Map atau dari peta Jakarta atau dari mana. Ini juga dapatkan petanya seperti ini. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Oke ya. Nah, setelah dapat peta ini, nah, mereka membuat blok. Nah, dalam satu blok lebih kurang terdapat 200 web pajak atau 15 hektar. Batas blok merupakan batas alam atau batas buatan negeri dan seterusnya. Nah, mereka membuat blok. Nah, ada 7 blok yang mereka bikin. Ya, ada 7 blok yang mereka bikin. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, dan blok 7. Ya. Terus kemudian setelah ini, nah, ini pertimbangan untuk menentukan zona nilai tanahnya. Indikasi nilai tanah yang mirip, memiliki karakteristik yang mirip. Nah, ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, aksesibilitas, peruntukan tanah, zoning, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar ini, mereka membagi Kecamatan Pondok Karya ini ke dalam beberapa zona nilai tanah. Nah, tentunya juga dilakukan penelitian di lapangan. Nah, ini ya, bloknya cuma ada berapa tadi? 6 atau berapa, zona nilai tanahnya ada beberapa ini. Nah, ini sebetulnya baru rencana. Artinya gini, baru rencana ini mereka membuat blok-blok ini sebelum mereka membuat peta taburannya. Kalau nanti data transaksinya menghasilkan nilai yang berbeda, maka batas-batas ini bisa dilakukan revisi ulang. Ya, jadi ini baru dibuat perkiraannya, batas-batasnya ada di sini. Nah, baru kemudian mencari, nah ini dia menamai dulu, dinamai. Sebetulnya namanya nanti juga nggak apa-apa, tapi ini dia namai, kan untuk pemindahan presentasi aja. Nah, setelah itu, ini hasil data taburannya. Nah, data taburan itu plottingnya. Nah, plotting dari data transaksinya. Nah, ini teman-teman, ini data transaksi yang dia peroleh dalam satu kelurahan atau desa. Ya, idealnya satu zona nilai tanah ada 3 data transaksi. Zona AA ada 4, lebih dari ideal. AB ada 3, ideal. AC cuma ada 1. AD ada 3. AE nggak ada nih data transaksinya, nggak ada masalah. AF ada banyak, tuh 2, 3, 4. AG ada 3. AH nggak ada data transaksinya. AI ada 2. AJ ada 4, AK nggak ada data transaksinya. Nggak ada masalah. Ya, ketentuannya nanti silakan kalian baca di CAP 533. Nah, setelah seperti ini, nah, ini cara melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian. Sebetulnya kalian pelajarannya belum sampai di sini, tapi saya terangkan awal. Nah, biar kalian dapat gambaran. Dari 3 data itu,
Nih, dari 3 data apa namanya transaksi tadi, nih per meternya kan ini. Per meternya kan ini. Dapat satu zona nilai tanah AA, nilainya 1,335,516 per meter persegi. Terus, nah AB, dia menggunakan 3 data transaksi. Nah, nih. Terus kemudian AC. Nah, karena dia tidak mempunyai data transaksi, dia menggunakan data transaksi punyanya AB. Nah, dibuat dummy di nomor 26. Dia menggunakan datanya AD, dibuat dummy nomor 25. Nah, terus kemudian nih per meternya 1.500.000 sekian. Terus lagi AD ada 3 data. Kalau ada 3 data enak, langsung ketemu nilainya. Terus lagi AE, dia kan nggak punya. Dia pakai menggunakan zona nilai tanah yang sudah jadi. Zona nilai tanah AD nilainya sekian. Dilakukan penyesuaian. Zona nilai tanah AC nilainya sekian, dilakukan penyesuaian. Zona nilai AF nilainya sekian, dilakukan penyesuaian, kemudian ketemu nilai tanah ini di rata-rata ketemu ini. Nih. Ketentuan-ketentuan ini ada di CAP 533, nanti silakan dibaca. Nah, saya memberikan gambaran kepada kalian semua biar nggak bingung. Nah, terus AF. Nah, ada 4 data transaksi. Nah, tinggal di rata-rata nilainya. Terus kemudian AG. Nah, dia cuma punya 2 data transaksi. Dia menggunakan data transaksinya milik zona lain, dibuat dummy nomor 27 sehingga ketemu nilainya sekian. Terus kemudian AH. Nah, punya transaksinya punyanya zona AI. Terus punya zona AI lagi untuk membuat dummy di nomor 29. Terus dari zonanya AF dibuat dummy juga di nomor 30. Nah, kemudian di sini ketemu nilainya 5 juta sekian. Nah, terus kemudian AI. Nah, menggunakan dummy. Ketemu sekian. AJ. Ketemu sekian. Terus kemudian yang AK. Ketemu sekian. Itu ya. Terus kemudian, nah ini dibuat rekapnya seperti ini. Rekapnya AA nilainya sekian, AB nilainya sekian, AC nilainya sekian, dan seterusnya. Gitu ya, tidak usah terlalu detail, nggak apa-apa, tapi minimal saya tahu laporan kalian seperti apa gitu ya. Ya makin detail sih makin bagus, tapi untuk latihan dibuat sebaik mungkin. Nah, itu ya. Terus, oke. Nah, ini yang buat teman-teman nih, waktu pada teman-teman dari Pemda, waktu di, D1 dari Badan Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten kota. Kebetulan saya juga diminta untuk ngajar mereka. Oke, terus bentar. Nah, nih mereka nyari datanya ini. Nah, ini dari BPATB mereka cari datanya. Terus, nah ini data-data transaksinya yang mereka dapatkan. Ya, ini formulir ini ada di CAP 533. Silakan dilihat. Taburannya, ya ini dia melihat dari sini. Oh ini, nah ini form 2-nya. Form 2-nya rekapitulasinya. Nah,
form 2A. Ini form 2A ini sebagai form dummy yang mereka buat. Tadi lah form dummy tadi ya. Form 2 ini untuk yang harga transaksi beneran, form 2A yang dummy. Nanti kalian lihat sendiri. Terus yang form 2C ini tabur. Oke, oh ini beda nih, beda. Sorry. Nah, ini form 3 tadi. Yang 3 data dilakukan penyesuaian. Form 3A ini dari zona nilai tanah yang berbeda. Nah, form 3B ini taburannya. Ya, kalian nanti bisa lihat sendiri di apa namanya? Di CAP 533. Ya. Terus sebentar. Nah, ini data transaksi yang mereka peroleh. Ini. Terus sebentar teman-teman ya. Bentar. Bentar. Nah, idealnya untuk mencari data menggunakan form ini. Bentar. Nah, form ini. Ini form untuk mencari data transaksi. Nah, pengumpulan data pasar properti. Formulir pengumpulan data pasar properti. Nah, dari di Gang Musola, ini dasarnya dari BPRTB di Tangerang Selatan dia waktu itu. Di tanggal 13/04/2012. Nah, Habibie. Ini, nah Esa, Gang Musola. Idealnya seperti ini. Itu teman-teman ya. Bentar ya. Nah, ini mencari data pakai ini. Ini contoh. Ini taburan. Form 1A, form 2, dan seterusnya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Transaksinya, saya terkenal tidak. Maaf Angel, saya nggak dengar suaramu. Minta tolong diulang pertanyaannya. Saya matiin dulu video saya karena mungkin internet saya kurang bagus. Ini sudah terdengar. Saya sudah jelas ini. Kurang kenceng ya, kurang kenceng Angel. Mungkin bisa sedikit lebih kenceng. Begini Pak. Ya, udah. Izin bertanya Pak, itu data transaksinya itu harus yang 1 tahun atau 2 tahun ke belakang atau bebas? Terus misalnya nih
kan Bapak bilang tadi data transaksinya bisa dilihat dari BPHTB-nya. Berarti kalau misalnya bangunannya udah ada perubahan sejak transaksi, datanya nggak bisa dipakai lagi ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, makasih Angel pertanyaannya. Yang pertama mengenai apa namanya data yang update. Kalau di DJP biasanya menggunakan data itu maksimal 2 tahun datanya. Sebetulnya kalian bisa menggunakan data yang beberapa tahun yang lalu, tapi data itu tentunya tidak akan update, sudah tidak ada update. Kalau mau menyesuaikan, berarti harus disesuaikan menurut waktu. Misalnya 2 tahun yang lalu terjadi transaksi seharga 100 juta rupiah. Kalau dibawa ke sini, dibawa ke tahun 2021 atau nanti untuk tahun per 1 Januari, kita per 1 Januari 2022 ya, itu berarti harus dilakukan penyesuaian. Konsekuensinya harus dilakukan penyesuaian. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk data transaksi, data penawaran, nah data penawaran logikanya adalah datanya baru. Data penawaran setahun yang lalu, yaitu tidak up to date. Data penawaran setahun yang lalu kamu cek aja dulu di situ. Itu sudah terjadi transaksi jual beli belum? Siapa tahu di situ sudah terjadi transaksi jual beli. Kalau data penawaran itu asumsinya itu adalah data yang update. Nggak bisa data setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Berarti datamu nggak up to date kalau penawaran. Karena kalau data penawaran, otomatis data itu belum laku. Rumah atau properti itu belum laku. Nah, kalau data penawaran setahun atau 2 tahun yang lalu, ya kamu cek. Itu barangnya itu sudah laku atau belum. Kalau barangnya sudah laku, berarti sudah nggak ada lagi data penawaran setahun 2 tahun yang lalu. Adanya adalah data transaksi jual beli 5 bulan yang lalu, karena 5 bulan yang lalu barang itu sudah laku. Nah, kalau data penawaran biasanya up to date, karena data itu berarti kondisinya propertinya belum laku. Berarti kamu baru saja mencari data. Nah, terus kemudian kalau datanya sudah berubah, ya otomatis berarti tidak apa ya, namanya sudah tidak sesuai lagi, Angel. Maksudnya gini, misalnya 2 tahun yang lalu terjadi transaksi senilai 100 juta rupiah. Terus kemudian dulu tanahnya atau bangunannya hanya 1 lantai. Kalau sekarang bangunannya jadi 2 lantai, menjadi tidak up to date datanya. Maksudnya untuk mengolah supaya itu bisa diketahui data tanahnya kan susah. Karena bangunannya sudah diubah. Apabila data transaksi tanah dan bangunan itu kita bawa ke tahun sekarang, berarti masih berasumsi bangunannya masih seperti yang lama. Kalau misalnya kamu bisa tahu bangunan seperti yang lama itu seperti apa, berarti masih bisa digunakan untuk datanya. Tapi kalau kamu nggak tahu bangunan lamanya seperti apa, karena dia sudah dilakukan renovasi dan lain sebagainya, maka data itu sebaiknya tidak digunakan. Mencari data yang lama. Itu Angel pertanyaannya. Karena kita ingin mencari data yang paling baik. Bisa diterima, Angel? Pak, terima kasih, Pak. Oke. Jadi tugas kalian sekarang ya untuk tugas yang apa namanya akan datang itu ya mencari peta dulu. Tadi petanya kan bebas, kamu bisa mencari dari mana saja. Tadi yang saya contohkan tadi kan cuma nge-crop peta seperti itu, silahkan nggak apa-apa. Terus kemudian mencari data transaksi sambil jalan-jalan sore, sambil olahraga pagi misalnya, kalian jalan-jalan mencari data transaksi di seputar wilayah kelurahan atau desa kalian muter-muter. Iseng-iseng aja di telepon tapi nggak usah ditawar dari harga yang iseng-iseng tadi kalian sudah bisa memperkirakan lah. Oh kira-kira tanahnya luasnya sekian, bangunannya sekian. Ini apa informasi yang kalian butuhkan untuk mendapatkan informasi tanahnya. Itu teman-teman. Ya, terus kemudian di-plotting di taburannya. Ya dari sekarang kira-kira buat ZNT-nya seperti apa, dibuat direka-reka dulu. Kira-kira saya mau buat
5 ZNT, saya mau buat 10 ZNT, saya mau buat sekian ZNT. Kan disesuaikan dengan masing-masing desanya. Kalau orang yang tinggal di desa sih enak. Kenapa enak? Karena nilainya relatif sama. Tapi kalau orang yang tinggal di kota, mungkin nanti akan terdapat banyak zona nilai tanah. Karena zona nilai tanah di kota mungkin lebih banyak zona-zonanya dibanding kalau di desa. Kalau di desa enak, yang sawah dikelompokkan tersendiri, yang perumahan dikelompokkan tersendiri dalam desanya. Terus kemudian kalau yang pinggir jalan dibedain nilainya. Memungkinkan nggak sawah yang di pinggir jalan sama yang sawah di tengah jalan nilainya beda nggak? Kalau beda ya tinggal dipisah nilainya. Enak kalau di desa, tapi kalau di kota ya mau nggak mau harus mencari. Tugas saya dulu waktu awal-awal kerja di DJP ya seperti ini, membuat peta zona nilai tanah. Di tahun 2000-2001 kerjaan saya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat peta zona nilai tanah. Kalau dulu memang zona nilai tanahnya sudah ada, sehingga saya tinggal menyesuaikan terhadap harga transaksinya. Nah, kalau sekarang teman-teman mau nggak mau harus membuat dari nol, karena ini tugas. Oke teman-teman ya. Mungkin kuliahnya seperti itu karena saya membutuhkan waktu untuk mengisi portal. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa yang belum absen. Anggita Evarantika Lomo. Hadir? Pak. Dari tadi gak ada Oke. Pak absennya. Oke, nanti saya absenin. Terus Iqbal juga belum absen ini. Itu portalnya error gitu, Pak. Oke. Terus kemudian Fadlil Akbar. Hadir, Pak. Oke. Fahri Misbahudin. Hadir, Pak. Oke. Terus Putih Lenggofebi Putih juga belum absen. Iya Pak, portalnya agak down Pak. Oke. Yang terakhir Vanessa juga belum absen. Hadir Pak, tapi lagi gangguan sinyal Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau teman-teman sudah mulai membuat tugas ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada saat kuliah besok. Mulai pada saat kita kuliah ke-5 dan seterusnya. Itu dulu teman-teman ya. Terima kasih, kuliah saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.